Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala rasulil amin wa khataman nabiyyin wa imamil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Jamaah sekalian, ada ungkapan Rasulullah SAW menjadi nasihat kepada kita, wal hubbu lillah wal bughdu lillah. Cinta dan benci itu wajib karena Allah Subhanahu wa taala di sisi orang beriman. Jadi rupanya bercinta dan membenci itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki hubbu, kecintaan, itu panduannya karena Allah. Juga wal bughdu, kebencian juga harus dibangun karena semata-mata juga karena Allah SWT. Jadi cinta dan benci itu tidak sembrono. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman, kalian tidak akan pernah menemukan satu kaum itu seperti kita, yu'minuna billah, dalam keadaan mereka beriman pada Allah wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Yuwaduna man haddallah wa rasulah, lalu mereka akan berkasih sayang kepada siapa yang menjadi membenci Allah dan membenci Rasulnya. Jadi kalau surah Al-Mujadalah ini di bahagian akhir, bisa Al-Mujadalah, bisa Al-Mujadilah ya, di surah 58 Allah mengatakan tidak akan pernah kalian itu menemukan satu kaum, ini bisa tunggal bisa jamak, tidak akan pernah menemukan sosok manusia yang mau ya berkasih sayang pada Allah dan Rasulnya ya. Tidak akan pernah kalian bisa menemukan orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah, beriman pada Rasul, jadi imannya benar pada Allah dan Rasulnya, lalu kaum itu bisa berteman akrab, membela, mengayomi, melindungi, mengayomi ya, mendukung, mensponsori, menjadi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, kata Allah SWT. Jadi tidak mungkin cinta bertemu dengan musuh ya, tidak mungkin kebencian dan permusuhan itu bertemu pada satu tempat dan waktu yang sama. Tidak mungkin. Bisa kira-kira dipaham ya? Kalau antum, kita ini semua orang beriman, ngaku beriman sama Allah dan Rasulnya sebagai pokok keimanan kita, tidak mungkin kita ini bisa saling membela kepada musuh-musuh Allah dan musuh-Rasulnya. Tidak mungkin ya. Kalau ada yang mengaku beriman kepada Rasulnya, harusnya hasilnya adalah harus dia al-bughdu, dia harus benci dan benci kepada siapa saja yang menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya. Nah,
penting saya tegaskan karena bulan Desember ini Natalan menguji kita, tahun baru menguji kita, dan perkara-perkara lainnya yang sudah merupakan sifat-sifat dari kekufuran, sifat-sifat dari penentangan pada Rasulnya, maka kita diuji untuk bersikap tidak boleh loyal kepada mereka. Ya, demikian juga di bulan Februari menguji akidah al-wala al-bara'ah kita, mana loyalitas kita sama orang beriman atau tidak beriman. Ya, kalau bahasa politisnya hari ini, tidak akan mungkin orang mau mendukung orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin mau beriman kepada musuh, tidak mungkin mau mendukung, tidak mungkin mau memilih presidennya, legislatifnya, atau pemimpinnya yang memusuhi Allah Rasulnya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak akan mungkin. Maka orang beriman itu indikator kalau dia mau beriman pada Allah adalah cerdas memilih pemimpinnya, cerdas bersikap, cerdas berloyalitas kepada siapa dia seharusnya loyalitas. Jadi nanti nih 25 Desember Natalan, silakan orang pergi Natalan, tidak usah kita sibuk-sibuk, tidak ada kaitannya dengan kita. Orang pergi gereja itu rusaknya orang pergi. Orang mau tiup trompet, mau kasih apa, begadang apa dengan petasannya, mau tahun baru apa, di situ kita tidak ada kaitan ke situ. Jadi orang beriman itu punya sikap. Tahun barunya jelas, Muharram lagi 8 bulan. Tidak usah begadang-begadang, tidak usah menunggu tengah malam begadang-begadang. Nanti di bulan Februari jelas dia tahu itu siapa nomor 1, dia tahu siapa nomor 2, dan tahu siapa nomor 3. Jangan punya prinsip orang jahil dalam memilih. Nabi anak anti bisa kupikir ustaz di dalam memilih nai lompo ampau nanjome. Ini jahil dalam memilih, jahil dalam memilih. Siapa yang mencintai seharusnya dibenci, Pak, itu kehinaan. Dan siapa yang membenci pada seharusnya dicintai, itu kezaliman. Jadi jangan menjadi zalim dan jangan menjadi hina kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua punya prinsip, meskipun nanti yang sibuk di depan kita ini adalah seperti aba'ahum, bapak-bapak kita. Biar bapak-bapak kita yang di atas ini kalau tidak kokoh dalam keimanan, Pak, jangan beri dukungan. Wa abna'ahum, meskipun anak-anak kita, kemana anak kita, kemanakan kita, cucu kita, kalau dia tidak taat sama Allah, Pak, jauh itu, karena iman kita akan memisahkan kita. Aw ikhwanahum, meskipun dengan saudara-saudara kita, aw asyiratahum, dengan saudara-saudara kita, keluarga kita. Maka siapa yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan kita pilih. Itu bahasa keimanan, Pak. Kalau bahasa nafsu dan perasaan itu beda. Beda itu bahasa nafsu dengan bahasa keimanan. Itu saya kira penting saya ingatkan. Dan memang di akhir Desember ini sampai masuk nanti awal Januari, kita akan selalu menyelipkan materi tentang akidah loyalitas dan akidah pemutusan hubungan hati, pemutusan hubungan cinta kepada orang yang layak memang kita wajib diputuskan untuk diputuskan. Ya, boikot sebagaimana Nabi Ibrahim itu, Pak. Dia berkata sama bapaknya sendiri, inni bari'um minkum, saya berlepas diri Bapak dari engkau. Bari, lepaskan diri. Mimma ta'budun, apapun yang kau ibadahi selain Allah SWT. Saya berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Padahal bapaknya sendiri. Ya. Sampai kalian
beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba bapaknya sendiri Pak, tapi dia mengatakan maaf. Ya. Ya. Nah, kemarin ada keluarga dan tokoh datang di rumah kami. Ya, dia memang anaknya milik partai beda, bukan partai pilihan ibunya. Tapi saya bilang, ya boleh pemimpinmu partai ini, tapi presidenmu tetap nomor 1. Jadi anaknya dia kasih tahu, karena anak masuk caleg ini, tapi dia bilang presidenku saya nomor 1. Kau durhaka kalau kau tidak memilih sama saya. Nah bilang ya anaknya. Ya tapi karena ya itulah hari ini Pak. Mari Bapak sekalian, insyaallah ya. Saya tidak mau Bapak-bapak ya, saya bukan kampanye karena saya bukan orang partai dan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya punya kepentingan menyelamatkan saudara saya. Buka hati nurani kita Pak, yang mana yang benar sebenar, mana yang batil itu batil.